Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Siniar Inspirasi Pelajar episode 3 PPIPM. Nah, kali ini Siniar Inspirasi Pelajar emang sengaja mengundang teman-teman yang berprestasi agar kita semua bisa belajar banyak dari mereka. Nah, kali ini PPIPM mengundang dari jauh-jauh nih teman-teman kita di Gresik, di SMA 10 Gresik yang berprestasi di bidang riset. Nah, kita langsung aja kenalan sama namanya Asa dan Lisa. Oke, Lisa. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Arina Felicia Rahma, biasa dipanggil Lisa. Saat ini aku sedang duduk di kelas 12 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Nah, untuk riwayat organisasi, aku dulu waktu SMP dipercaya untuk menjadi bendahara umum di PRIPM SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Lalu waktu SMA, saya juga dipercaya untuk menjadi bendahara umum di PRIPM SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Lalu untuk prestasi yang pernah saya raih, yang pertama, saya menjuarai OSPC 2020 dan berhasil mendapatkan medali silver. Lalu yang kedua, pada lomba WICE 2020 saya juga berhasil mendapatkan medali silver dan juga special award. Lalu yang terakhir, baru-baru ini bersama Asa, kami berhasil mendapatkan medali silver pada lomba WISPO tahun 2021. Oke, keren banget kan? Emang nggak nyesel ya PPIPM mengundang jauh-jauh ke sini ya. Oke, Asa? Halo semua, perkenalkan nama saya Safina Tunaja, biasa dipanggil Asa. Sekarang saya duduk di kelas 12 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Pengalaman saya itu anggota aktif public speaking, jadi sering banget ditunjuk untuk jadi MC, moderator, bahkan saya pernah menjadi pemateri di suatu acara motivasi. Kemudian juara-juara lomba-lomba yang pernah saya juarai, saya pernah mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Biologi Nasional yang diadakan oleh POSI. Kemudian saya pernah menangkan juara 2 lomba pidato bahasa Indonesia di Festival Fakih Usman yang kelima. Kemudian yang terakhir yang bersama Lisa Wispo itu mendapatkan silver medal. Oke, keren banget ya ternyata dua orang ini. Baru anak SMA tapi CV-nya udah banyak banget, prestasinya keren banget. Nah, tadi sebelum acara ini kita udah ngobrol-ngobrol ya. Ternyata prosesnya yang mereka lewatin tuh banyak banget, dari mulai kalah, gagal, terus mereka nyoba lagi, ternyata juga sampai akhirnya menang dan dapat medali silver gitu. Nah, kakak pengen tahu sih gimana prosesnya dari awal mula banget kalian, dan proses pasti penuh perjuangan, penuh latihan juga. Nah, itu boleh nggak diceritain? Kalau awalnya tuh kita pertama ikut lomba Nipro yang diadakan oleh ITS. Itu waktu bulan Juli. Nah, waktu itu kita ngumpulin abstraknya dulu nih. Tapi ternyata kita nggak lolos ke babak selanjutnya. Akhirnya kita coba cari-cari lagi lomba. Terus akhirnya ketemu nih Kopsi. Kita coba ikutin. Dari sekolah itu ada ngeluarin beberapa tim. Salah satunya aku sama Asa. Nah, di Kopsi ini kita berhasil masuk ke final. Waktu final itu kita bikin video presentasi, habis itu bikin PPT sama bikin produknya. Nah, waktu bikin produknya ini kita mengalami banyak kegagalan, Kak. Gak cuma sekali dua kali, jadi kayak prosesnya itu panjang banget. Granulnya kayak nggak bisa nyatu, malah meleleh. Produknya apa tuh? Mungkin teman-teman pengen tahu ya, produk yang dihasilkan apa bentuknya? Produk kita itu ini Kak, dari jamu Madura terus dimodernisasi jadi tablet effervescent. Jadi memudahkan bagi penggunanya gitu, nggak ribet-ribet kan. Biar nggak kerasa pahit juga, mungkin nggak enak gitu ya kalau jamu. Jadi lebih dimodernisasi gitu kan. Jadi tablet gitu kan, kayak permen gitu. Nah, itu prosesnya juga panjang ya ternyata ya, Lisa. Berbulan-bulan. Terus setelah itu di lomba Kopsi itu ternyata kita berdua nggak lolos. Akhirnya kita nyoba nyari lomba lagi ya. Lomba di Wispo itu. Ini lomba di Wispo ini kita awalnya ngumpulin abstrak. Setelah itu kita lolos. Habis itu kita langsung bikin video sama PPT lagi, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi tentunya kayak tantangannya itu lebih gitu, lebih susah. Lebih susah ya. Lebih ada tantangan yang baru lagi gitu buat kalian. Nah, berarti kan emang tahapan
atau prosesnya tuh cukup panjang gitu, nggak sekali dua kali nyoba langsung menang. Nah, selain itu yang tadi kalian ceritain, kira-kira kendala apa sih yang kalian hadapin selama proses itu berlangsung gitu? Kalau dari aku itu kendala waktu Kak yang pertama. Soalnya kita kan udah kelas 12. Iya. Habis itu kayak banyak bimbel-bimbel, terus belum lagi tabrakan sama jadwal sekolah. Nah, kadang tuh aku sama Asa itu kan kita beda tempat les ya. Jadi jadwalnya juga berbeda. Kadang itu Asa kan seumpama lesnya hari Senin, aku Selasa. Jadi waktu hari Senin itu yang jaga lab dari pagi sampai sore itu aku, Asanya les. Terus besoknya gantian, kayak gitu-gitu terus. Jadi harus menyesuaikan jadwal juga. Terus yang kedua waktu lomba Wispo ini tantangannya ya bahasanya sih, bahasa Inggris dan kita kayak harus mempelajarinya itu dalam waktu yang mepet ya, 2 minggu Iya, ya. singkat banget. Iya. Soalnya pas itu bertabrakan sama ujian UAS. Setelah ujian kita langsung ikut lomba Wispu tadi. Berarti itu posisinya kalian udah kelas 12 Iya, ya? udah Tambah kelas berat ya 12. rintangannya Iya, ya. berat banget. Kalau Asa sendiri gimana? Kalau Rintangan yang rintanganku pas itu pembuatannya sih Kak, pembuatan tablet effervescent-nya itu. Jadi kan ada alat yang canggih yang sekolah nggak punya, akhirnya kita pakai ide-ide yang dari kita sendiri. Yang pertama itu dari ini dijemur di sinar matahari. Setelah dijemur sinar matahari gagal, jadi tabletnya itu granulnya itu meleleh gitu. Oh, saking panasnya ya? Saking panasnya. Terus yang kedua itu kita pakai oven kue gitu. Nah, oven kue itu kan suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk mengeringkan granul ini tuh butuh kurang dari 100 derajat Celcius. Yang ada nanti ini malah jadi kebakar, gosong gitu. Terus akhirnya kita nyari-nyari ide lagi pakai Magicom. Magicom kan suhunya kurang dari 100 derajat Celcius ya. Dan alhamdulillah jadi gitu. Oh, berarti pakai Magicom. Iya. Iya, keren banget ya. Terus kita kekurangan ini buat alat analisis karena kan alatnya itu mahal banget. Terus akhirnya kita kerjasama ya Lis ya, guru-guru kerjasama sama Universitas Muhammadiyah Surabaya gitu. Oh, difasilitasi. Difasilitasi. Oke, berarti itu juga ada unsur dari pihak sekolah ya ngebantu kalian. Oke, dari teman-teman setuju nggak sih kalau misalkan para muridnya yang berprestasi pasti di balik itu tuh juga ada sekolah yang benar-benar mendukung, memfasilitasi gitu. Nah, aku mau nanya nih ke kalian sebagai siswa berprestasi di SMA 10 Gresik. Kira-kira sekolah kalian tuh mendukungnya sebagaimananya sih menurut kalian? Kalau aku sih mendukung banget. Soalnya dulu kan awalnya tuh waktu kelas 10 tuh aku bener-bener nggak tahu apa itu KTI, kayak bener-bener nggak kepikiran buat masuk ke dunia KTI. Habis itu waktu kelas 10 kan itu aku awal ikut lomba KTI bareng kakak kelas. Nah dari situ kan aku tim kan bertiga. Kita bertiga ini bener-bener juga nggak pernah ikut lomba KTI, nggak tahu apa-apa. Tapi dari situ guru pembimbingku Bu Nani itu benar-benar ngebimbing dari membuat abstrak, membuat esai, terus buat produknya itu benar-benar dibimbing sama sekolah itu tadi. Terus sampai yang ini tadi yang soal analisisnya alatnya kurang, nah itu sekolah sampai mencari kolaborasi gitu buat biar produk kita itu sempurna. Benar. Berarti emang difasilitasin 100% ya, didukung gitu. Nah, kalau misalkan tadi kata kalian kan penuh dengan latihan, terus juga sering banget di lab gitu kan sampai ngelembur gitu. Nah, kalau misalkan kegiatan sekolahnya keganggu nggak kalian? Kalau aku sih sebenarnya keganggu, cuma aku pinter-pinter kayak bikin jadwal gitu, membuat prioritas mana yang penting. Jadi seumpama aku nge-lab, terus aku izin nggak ikut pembelajaran itu. Biasanya setelah selesai pembelajaran tuh aku ngechat temenku, tanya materinya apa gitu. Tugasnya apa, terus aku belajar sendiri di les-lesan juga. Jadi ya nggak keteteran sih, pinter-pinter bagi waktu aja. Harus manajemen waktu juga kan, apalagi kelas 12 banyak ujian. Iya ya, kelas 12 dan mereka tuh juga nggak sekelas loh teman-teman, tapi juga keren banget bisa jadwalnya bisa disatuin gitu, bisa kompromi lah satu sama lain. Nah, berarti kalau misalkan harusnya sekolah itu KBM-nya full day ya, sampai jam 4 ya. Habis itu ada ekskul. Iya, ada ekskul. Oke, dan kalian ikut ekskul apa kalau boleh tahu? Kalau aku bahasa Inggris.
Bahasa Inggris. Kamu? Kalau aku bahasa Mandarin. Oke, Ngomong dong, keren Kak, banget. bahasa Mandarin. Jangan emang belum lancar. emang berarti emang ini ya tertariknya tentang bahasa ya, sama ya dua-duanya ya. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan apa tuh karena tadi udah full day, kemudian ada ekskul, kemudian ada fasilitas apa lagi sih yang ada di sekolah kalian? Kalau kita ini juga ada yang namanya asrama, Kak. Jadi di depan sekolah PAS itu tuh kayak ada beberapa boarding school Iya, untuk anak-anak yang jauh, rumahnya jauh, yang yang keluar dari rantau, Gresik, gitu. anak rantau gitu. Berarti bisa boarding ya itu ya. Iya. Dan itu apa itu namanya? Juga kayak ada pembiasaan sendiri kayak sholat malam, sholat tahajud itu mesti mereka disuruh ke sekolah buat pembiasaan itu tadi. Jadi kayak sama kayak pondok gitu ya jatuhnya. Oh oke gitu. Kalian juga ikut boarding? Enggak, Oh, rumahku enggak. cuma Rumahnya- 3 menit rumah- dari sekolah. Oh karena Deket, rumahnya deket ya, iya. jadi nggak memilih fasilitas boarding itu. Tapi berarti banyak dong yang dari luar Gresik ya sekolah Iya, di sana. banyak. Ada yang dari Batam juga, Ada Mak. yang dari jauh Kalimantan banget. juga, Sulawesi juga ada. Oke, berarti teman-teman buat yang lagi nyari sekolah atau bingung gitu pengen sekolah Muhammadiyah yang kualitasnya bagus, SMA 10 Gresik ya. Iya. Juga menawarkan fasilitas yang unggul, yang bagus, yang berkualitas. Kalau misalkan pengen lihat sekolahnya, ada Instagramnya nggak? Ada banget Kak, follow IG-nya Smamio ya, yaitu @smamio GKB Gresik. Smamio, oke. Iya. SMA 10 Gresik jadi Smamio Smamio. ya sebutannya, oke. Berarti dari semua fasilitas yang ada di sekolah, kemudian dukungan yang 100% didukung oleh sekolah, emang mereka tuh deserve gitu untuk dapat medali silver di kejuaraan nasional ya. Internasional, Iya. sorry. Kemudian yang terakhir nih pertanyaannya untuk teman-teman semua yang lagi nonton, kira-kira kalian punya pesan apa sih untuk mereka? Kalau dari aku itu kalian jangan malas-malasan terus. Maksudnya sesekali itu kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Dulu kan aku awalnya kayak nggak kepikiran ya buat masuk ke dunia KTI. Bener-bener nggak tahu apa itu KTI. Tapi setelah aku nyoba yakinin diriku sendiri buat nyoba hal-hal baru, akhirnya aku masuk ke dunia KTI. Kok seru, ternyata keluar dari zona nyaman itu kayak nggak seburuk itu gitu loh, nggak semenakutkan itu. Dan kalau kalian berada di zona itu terus, gimana kalian bisa tahu kemampuan kalian tuh di mana? Iya, siap betul. Kalau kita nggak nyemplung, kita nggak berani Iya, harus nyoba berani ya udah, explore. iya kan? Iya. Oke, betul banget Lisa. Kalau Asa sendiri gimana? Kalau aku sendiri, kita kan anak SMA ya, harus banyak-banyak punya impian gitu loh. Tapi dengan banyaknya impian kita itu harus diimbangi sama kerja keras dan usaha agar impian kita itu tercapai. Selain itu, ketika kalian mendapatkan kesempatan untuk mencapai impian kita tuh nggak usah pakai mikir-mikir ini bisa nggak ya, kita bisa nggak ya, nggak usah, langsung ambil aja. Kan kesempatan nggak datang 2 kali kan. Iya gitu. betul, kesempatan nggak pernah datang 2 kali, jadi jangan sampai disia-siain. Iya, Oke, bener. betul. Betul banget. Oke, terakhir nih promosiin dong IG kalian, mungkin teman-teman bisa lebih belajar banyak. Ntar bisa tanya-tanya, mungkin ada pertanyaan langsung ke DM Instagram kalian. Instagramnya apa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Aku Arina Felicia. Oke, kalau Asa? Kalau aku Safina aja. Oh Oke. ya, misal kalau kalian ingin explore lagi di SMA Muhammadiyah 10 GKB, bisa tanya-tanya di nomor 081 131 101 04. Oke, siap. Teman-teman juga ntar kalau misalkan udah pembukaan ya buat pendaftaran. Sudah. Oh, sudah. Jadi langsung aja kalau yang buat kepo-kepo gitu bisa di Instagramnya maupun tadi nomor yang udah Asa sebutkan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah jauh datang dari Gresik nyampe Jogja loh ini. Mereka harusnya ujian tahfidz, tapi karena syuting kali ini jadi harus izin. Jadi semoga besok ujiannya lancar, Amin. kemudian juga tambah prestasinya, jangan bosan-bosan, tambah sukses juga besok ke depannya. Kemudian sekali lagi terima kasih dari PPIPM. Oke teman-teman, tunggu episode selanjutnya, kira-kira siapa lagi ya yang bakal kita undang. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.